Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi iku hadis asani kang kaping pindho. An Umar den riwayatake saking Umar radhiyallahu taala anhu aidon halimalih. Kala dawuh sapa Umar, bainama nahnu ing dalem suwiji wektu utawi kita iku julusun pira-pira wong kang lungguh. Inda Rasulillahi ing dalem sandinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin ing dalem suwiji dina. Ittala'a dumadaan ngaton alaina ing ngatasé kita. Sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi thiyabi kang banget putihe pira-pira dodote. Syadidu sawadi sya'ri kang banget irenge rambute. Layura raden tingali alaihi ing ngatasé rajul apa asarus safari labete lunga. Wala ya'rifuhu lan ora kenal ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suwiji. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul. Ilan nabi nuju maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada nuli nyendhekake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa wada'a lan nyeleh sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing ngatasé pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa rajul, ya Muhammad, ho Muhammad, akhbirni awe khobar sapa sira ing ingsun anil islami saking masalah Islam. Faqala nuli jawab sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Al Islamu utawi Islam iku antasyada yen to nyekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba mung Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wa tuqima lan jumenengake sapa sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiya lan nekake sapa sira az-zakata ing zakat. Wa tasuma lan poso sapa sira Ramadhana ing bulan Ramadan. Wa tahujja lan haji sapa sira al-baita ing Baitullah. Inistata'ta lamun kuwasa sapa sira ilaihi maring bait. Apane sabilan dalane. Kala ngucap sapa rajul, sodakta bener sapa sira. Fa'ajibna nulinggumun gawok sapa kita lahu maring rajul. Yas'aluhu hale takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa rajul, fa akhbirni awae khobar sapa sira ing ingsun anil imani saking masalah iman. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antuk mina yaiku yen to iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumi lan dina al akhir kang akhir. Wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan qadar. Rupane khairihi baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar. Kala ngucap sapa rajul, sodakta bener sapa sira. Kala ngucap sapa rajul, fa akhbirni awe khobar sapa sira ing ingsun anil ihsani saking masalah ihsan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, anta buddha yaiku yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Ka'annaka kaya sak temene sira iku tarohu ningali sapa sira ing Allah.
Fa ilam takun tarahu mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu bisa weruh sapa sira ing Allah. Fa innahu mongko sak temene Gusti Allah iku yaraka bisa ningali sapa Allah ing sira. Kala ngucap sapa rajul, fa akhbirni awe khabar sapa sira ing ingsun anis saati saking masalahe dina kiamat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking masalahe saah iku bi'a lama kang luweh ngerti kang luweh weruh minasaili tinimbang wong kang takon. Kala ngucap sapa rajul, fa akhbirni awe khabar sapa sira ing ingsun an amaratiha saking pira-pira tetengere saah ta dina kiamat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antalida yaiku yen to nglairake sapa al amatu budak amat robataha ing gustine amat wa antara lan yen to ningali sapa sira al khufata ing pira-pira wong kang mlaku kodhok al urata pira-pira kang uda al alata pira-pira kang fakir ri'a asyai pira-pira kang angon pira-pira wedhus yatato waluna hale dhuwur-dhuwuran sapa khufat urat alat fil bunyani ing dalem pira-pira bangunane. Sumang tolako nuli budalan sapa rajul. Fala bisa nuli meneng sapa Kanjeng Nabi malian ing dalem zaman kang suwe. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umaruhu Umar. Atadri ana ta weruh sapa sira? Man iku sapa asailu utawi wong kang takon. Kultu ngucap sapa ingsun, Allahu utawi Gusti Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu kang luweh weruh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa innahu mongko sak temene rajul iku Jibrilu malaikat Jibril. Atakum teka sapa Jibril ing sira kabeh. Yu'allimukum hale mulang sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau bersabda, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi dzata yaumin. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi." Dari sepenggal hadis tersebut ini ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu ketika seorang laki-laki yang mana ia sowan, ia menghadap kepada Rasulullah di suatu hari, ia menggunakan pakaian yang sangat putih. Nah, ini merupakan sebuah pelajaran ketika kita menghadap kepada orang yang mulia, kita diperintah untuk menggunakan pakaian yang baik, yang sopan. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah tentang arti al-Islam. Nabi menjawab, al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang arti al-Islam. Nabi menjawab, Islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Nah, ini termasuk sebuah hal yang menakjubkan. Karena apa? Para sahabat ini takjub, terheran-heran.
seorang laki-laki yang tiba-tiba datang bertanya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, namun oleh orang laki-laki tersebut itu malah dibenarkan, sodakta. Yang kedua, laki-laki tersebut bertanya tentang arti al-iman. Al-iman adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, arti al-iman adalah iman kepada Allah. Arti dari iman kepada Allah adalah kita membenarkan tentang sifat keagungan Allah, bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, bahwa Allah adalah zat yang dimintai segala kebutuhan makhluk. Ini ketika kita sudah beriman meyakini hal tersebut, itu kita sudah disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Arti dari iman kepada para malaikat adalah kita meyakini bahwa malaikat ini merupakan utusan Allah, merupakan hamba Allah yang diutus, yang diperintah untuk menjalankan tugas. Para malaikat tidak akan pernah tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan pernah membangkang dari perintah Allah. Para malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, di antara para malaikat ini terdapat malaikat-malaikat yang mana lebih unggul, lebih utama daripada malaikat yang lain. Ini merupakan sifat yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Jadi Allah memberikan keutamaan yang berbeda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Nah, di antara malaikat-malaikat tersebut yang lebih utama adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Ridwan, Malik, dan para malaikat penopang Arasy. Nah, di antara malaikat-malaikat semua yang menjadi pemimpin adalah malaikat Jibril. Selanjutnya iman wa kutubihi, dan kepada kitab Allah. Arti dari iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah menurunkan kitab, menurunkan risalah melalui kitab-kitab, melalui suhuf-suhufnya Allah kepada para rasul. Nah, kitab-kitab Allah ini memuat ajaran-ajaran, memuat perintah ataupun larangan yang harus disampaikan kepada para hamba, kepada para makhluk melalui lisan dari para rasul. Selanjutnya iman kepada rasul, kepada utusan Allah. Artinya adalah kita meyakini bahwa rasul ini merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tugas rasul yang utama adalah menyampaikan risalah dari Allah dan menjelaskan apa saja yang menjadi ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada para orang mukallaf. Wajib bagi kita sebagai orang yang mukmin untuk menghormati, untuk memuliakan para rasul. Selanjutnya iman kepada hari akhir. Arti dari iman pada hari akhir adalah kita meyakini bahwa hari akhir, tepatnya adalah hari kiamat, ini pasti akan terjadi. Jadi kita meyakini, kita beriman bahwa hari kiamat ini pasti akan terjadi. Ini bentuk dari iman kepada hari akhir. Dan meyakini hal-hal yang berada di saat hari akhir, yaitu seperti adanya kematian, berkumpulnya di padang mahsyar, penghitungan amal, timbangan amal, melewati Shiratal Mustaqim, adanya surga bagi orang yang beriman dan adanya neraka bagi orang yang kufur. Ini merupakan hal-hal yang mana harus kita ketahui, harus kita yakini keberadaannya. Yang terakhir adalah iman kepada qadha dan qadar. Artinya adalah kita meyakini bahwa Allah telah memastikan segala hal yang akan terjadi di zaman azali. Jadi di zaman azali
segala hal yang akan terjadi ini sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita meyakini bahwa hal-hal yang telah dipastikan oleh Allah itu akan terjadi. Nah, itu arti dari iman-iman, arti iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada qadar. Selanjutnya kita menjelaskan arti dari al-ihsan. Dalam hadis dijelaskan, anta budawaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Arti dari penggalan hadis tersebut, ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, arti al-ihsan ini diartikan sebagai bentuk menyempurnakan sebuah ibadah. Jadi ketika kita melakukan ibadah sesuai dengan syarat rukun dan hal-hal yang lain, ini sudah memenuhi dari bentuk al-ihsan. Menjaga hak-hak Allah, kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Taqarrub, mendekat kepada Allah, menghadirkan Allah dalam hati kita di saat kita beribadah, ini adalah bentuk al-ihsan. Pendapat lain mengatakan bahwa arti al-ihsan ini adalah ikhlas beribadah hanya karena Allah. Jadi arti dari al-ihsan menurut pendapat ulama yang lain itu mengatakan bahwa artinya al-ikhlas. Jadi artinya itu adalah ikhlas melakukan bentuk ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga ditanya oleh orang laki-laki tersebut tentang hari kiamat. Fa'akhbirni anis sa'ati mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Orang laki-laki tersebut menyuruh Nabi untuk menjelaskan dari hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Bukanlah orang yang ditanya itu lebih alim daripada orang yang bertanya. Orang laki-laki tersebut juga menanyakan tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawab dengan dua jawaban, dengan dua tanda-tanda. Yang pertama adalah seorang budak perempuan melahirkan anak sebagai tuannya. Jadi ketika ada seorang budak perempuan ini melahirkan anak, jadi bayi yang dilahirkan itu adalah sebagai tuannya, sebagai pemiliknya. Itu adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang lain adalah, mohon maaf, dalam hadis dijelaskan, wa antarol khufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kita akan melihat orang-orang yang tidak memakai sandal, orang-orang yang bertelanjang, orang-orang yang fakir, orang-orang yang mengembala kambing, ini saling berlomba untuk memperbaiki, untuk memerindah bangunan-bangunan mereka. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang lain adalah banyaknya gunung yang keluar, yang terpotong, yang hilang dari pondasinya. Banyak terjadi gempa bumi. Termasuk lagi adalah banyaknya penyakit yang belum pernah terjadi di zaman dahulu, seperti saat ini COVID-19. Ini merupakan bukti tanda hari akhir, yang mana COVID-19 atau corona ini belum pernah ditemukan di zaman dahulu. Ini termasuk dari penyakit yang belum pernah ditemukan di zaman dahulu. Tanda-tanda yang lain adalah banyaknya orang yang berdusta, para pendakwah yang berbuat kelaliman, orang banyak yang mengaku sebagai nabi. Berubahnya keadaan musim. Jadi musim tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita prediksi. Seharusnya sekarang adalah musim panas, namun sekarang masih banyak hujan. Curah hujan masih tinggi. Ataupun seharusnya sekarang musim hujan ternyata masih kemarau. Nah, ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Ilmu agama semakin sedikit. Banyak sekali kita lihat orang-orang yang mana menjauh dari ilmu agama. Banyak orang-orang yang tidak peduli dengan ilmu agama. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda yang lain adalah banyaknya terjadi kriminalitas dan pembunuhan. Untuk saat ini angka kriminalitas sangat tinggi.
Jadi angka kriminalitas kejahatan ini semakin tinggi. Banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Waktu semakin cepat. Nah, ini yang kita rasakan. Kita sering merasakan waktu semakin cepat. Contoh, sekarang hari raya. Ternyata 1 tahun lagi, tidak terasa ternyata sudah hari raya lagi. Ini termasuk bentuk dari waktu semakin cepat. Ini menjadi tanda-tanda hari kiamat. Pasar-pasar merajalela, menjamur di mana-mana. Sekarang kita lihat banyak sekali pasar-pasar, pusat perdagangan yang menjamur di mana-mana. Meskipun kecil, tapi itu termasuk pasar yang semakin menjamur. Dan yang terakhir adalah banyaknya aliran-aliran yang mengaku sebagai umat, sebagai pengikut Nabi Muhammad, namun jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini sudah banyak kita lihat untuk saat ini. Jadi ini menunjukkan bahwa saat ini sudah semakin dekat dengan Yaumis Sa'ah atau hari kiamat. Sumang tolako falabitha malian. Lalu orang laki-laki tersebut berangkat pergi dan Nabi menunggu pada waktu yang agak lama. Ini dijelaskan terdapat khilaf, terdapat perbedaan ulama. Namun menurut riwayat Abu Daud dan yang lain, ini mengatakan jarak antara orang laki-laki tersebut pergi dengan Nabi bersabda selanjutnya itu adalah berjarak 3 hari. Demikian uraian dari hadis kedua kitab Arba'in Nawawi. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Amin. Wa huwa a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.